Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuki kajian, ada sambutan dan prakata yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Eko ini, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam forum kajian Muhammadiyah with you. Saya kalau tidak dicantumkan di dalam flyernya itu sering lupa ini sudah hari keberapa, tapi kita mengadakan pertama kali, mungkin sebagai informasi ke Pak Jamal, pertama kali kita mengadakan itu tanggal 20 Agustus 2020. Sekarang 166 Ibu. 166. Yeah. Jadi sudah ke 166 kali Muhammadiyah with you ini diselenggarakan. Terima kasih Pak Purwati yang sudah selama ini mengawal. Dulu mungkin Pak Jamal masih ingat ya pada saat berita santer di tenaga kesehatan di rumah sakit itu banyak yang terpapar. Itu kita sendiri juga shock. Setiap hari itu rasanya pada saat itu saya masih direktur SDI ya. Itu saya melihat itu setiap ada tambahan setiap hari itu deg-degan pokoknya. Tambah 3 orang, tambah 6 orang kayak gitu, yang satunya belum lulus, belum selesai isolasi, sudah tambah orang lagi. Sampai pada saat itu simpati itu banyak sekali, dan itu tidak hanya datang tidak hanya mengenai pada rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping saja atau PKU Muhammadiyah Jogja. Ternyata saya ngobrol dengan rumah sakit Muhammadiyah Palembang, itu 28 orang itu kena bersamaan. Itu juga shock juga direkturnya sampai nutup ICU, nutup UGD kayak gitu ya, karena kebetulan yang terkena itu staf ICU. Jadi pada saat itu kita memberikan motivasi tilik kepada saudara-saudara ini, saudara-saudara kita yang pada saat itu harus menjalani isolasi mandiri, dan pada saat bulan-bulan Agustus itu rasanya ketakutan sekali. Benar-benar secara psikis itu kita butuh dukungan. Gitu. Kemudian berkembang banyak saudara-saudara lain yang terkena juga. Dari Dapen ada, kemudian dari teman-teman dari UNISA, dari UMY, kemudian bertambah luas, lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang kena, dan walaupun itu bergantian ya, kita tetap mengadakan ini dan pesertanya menjadi lebih banyak. Tidak hanya yang saat ini isolasi mandiri, tapi juga yang telah lulus LC, lulusan COVID ini Pak Jamal. LC jadi gelarnya setelah di pesantren sekian lama lulus LC. Namun juga di antara kita ada juga pengelola. Jadi beberapa yang mendirikan pesantren di tempat lain di luar Jogja. Mungkin ada yang di daerah Tangerang, ada yang di Banten, ada di tempat lain juga akhirnya bergabung. Bahkan pada beberapa waktu yang lalu, pada saat MCCC pusat itu mengumpulkan MCCC wilayah dan daerah, kita tawarkan kalau mengadakan cukup satu saja, Muhammadiyah with you, walaupun nanti pengisinya dari seluruh wilayah kayak gitu ya. Jadi malah sharing ini, bisa sharing dengan seluruh wilayah, tidak perlu MCCC DIY adain sendiri Muhammadiyah with you, nanti MCCC mana mengadakan sendiri. Mungkin lebih baik kita jamaah bersama-sama untuk saling memotivasi, memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang sedang menjalani isolasi mandiri. Itu tujuan kita menyelenggarakan acara ini, walaupun pada seri-seri yang kita lakukan itu ada agama, psikologi, kesehatan. Dan yang hadir di sini variasinya cukup luas dari sisi pendidikan, mungkin ya, bidang keilmuan itu juga luas, sehingga mungkin dari bahasa digunakan untuk yang awam kayak gitu, karena sangat bervariasi peserta kita yang ada di sini. Terima kasih Pak Jamal yang pada malam hari ini Ustadz Jamal menyediakan waktunya, dan mungkin kami juga mohon tidak hanya satu kali. Selama program ini masih ada, kita sering nyuwun terus ya Pak Purwati. Sering nyuwun, mungkin nanti sebulan sekali dijadwalkan kembali kayak gitu.
pesertanya mungkin sudah banyak dan berbeda. Gitu ya. Demikian Pak Jamal dan Bapak Ibu sekalian yang mengampu atau mengawal acara ini, matur nuwun sudah ke 166, dan juga Bapak Ibu peserta, mohon kalau ada saudara-saudara kita yang berkenan untuk hadir, dipersilahkan. Atau kalau terlambat menyimak, kita selalu tampilkan setelah itu di YouTube. Jadi memang bukan live streaming, karena harapannya supaya bisa berkomunikasi di sini. Jadi siaran tundanya kita masukkan di YouTube oleh Mbak Ratna. Demikian, banyak kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ekorini atas sambutan dan prakatanya, memberikan intro terhadap kajian Muhammadiyah Wijio kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita kajian malam hari ini yakni hikmah pandemi COVID-19 bagi setiap Muslim, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jamaluddin Ahmad, SPSI. Kepada Ustadz Jamaluddin Ahmad, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, Bapak yang saya hormati, terlebih lagi kepada Dr. Ekorini, Pak Pur, dan seluruh teman-teman pengelola acara ini yang saya hormati, juga peserta baik yang sedang nyantri untuk disentuh semangatnya, spiritualitasnya, dan sebagainya agar segera sembuh. Juga pada saudara-saudara saya yang sudah sembuh, atau siapapun yang ikut bergabung dalam majelis Zoomiyah pada malam hari ini. Yang paling awal, mari kita bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, yang hadir di acara ini insya Allah sehat. Amin. Ya, meskipun sedang dirawat, kita doakan semakin sehat. Kalau ada yang terpapar COVID, mudah-mudahan tetap sehat jadi OTG. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara-saudara kita yang syahid atau wafat dipanggil Allah melalui wasilah COVID, kita doakan syahid dan husnul khotimah. Di lingkungan Muhammadiyah, dalam data kami, sudah ada 5 ketua PDM se-Indonesia yang meninggal. Ada 2 ketua LPCR, Sumatera Barat dan Kota Semarang. Itu juga meninggal. Dan banyak aktivis-aktivis Muhammadiyah yang juga sudah meninggal karena COVID ini. Juga dokter ya di PKU Jogja atau Gamping, di PKU Cepu, dan teman-teman kelihatannya beberapa rumah sakit ada yang meninggal juga, termasuk PKU Cepu, dokter penyakit dalam kami, Dr. Rosnandar, juga meninggal beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah seluruh pegawai kami yang terpapar COVID sudah sehat kembali, gitu. Dan ada beberapa yang dikarantina mandiri atau isoma, dan mudah-mudahan sekali lagi yang dirawat ini segera disehatkan lagi, dipulihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap orang itu akan bertemu dengan kematian, atau setiap ciptaan Allah, setiap diri akan mati, akan wafat, akan meninggal dunia. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kepada kalian semua akan sebelum mati akan diuji dengan syarri wal khairi fitnah, akan diuji dengan ujian buruk dan ujian yang baik. Wa ilana turja'un. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik gagal maupun berhasil. Ayat ini menjadi penting karena mengingatkan Allah akan kematian yang setiap saat datang dan kita semua tidak bisa menghindar. Maka Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi
Kita semua akan mengalami mati, tinggal waktunya kita tidak tahu. Tapi Allah menginginkan kita mati dalam kondisi berserah diri, berislam dengan nilai-nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu Allah ingatkan kepada kalian semua, nablukum bisyari wal khair, akan diuji dengan ujian buruk dan ujian yang baik. Nah, saat ini kita sedang diuji yang tergolong syari fitnah, ujian yang tidak menyenangkan, ujian membuat kita susah, membuat kita sedih, membuat kita cemas, khawatir dengan pandemi COVID ini. Sesuai dengan yang digambarkan Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi saat ini kita sedang mengalami ujian buruk, ya, cemas, khawatir, kekurangan ini, kekurangan itu, dan sebagainya, sedang kita alami. Kita sudah lama diuji oleh Allah dengan ujian khairi fitnah. Ujian yang baik yang membuat kita senang, aman, bisa kemana-mana, bebas, nggak cuci tangan pun, nggak apa-apa, nggak pakai masker, nggak apa-apa. Kita diberi kebaikan cukup lama. Dari perspektif ini, akhirnya kita disadarkan oleh Allah bahwa ujian itu nyata, ada ujian buruk, ada ujian baik. Kadang-kadang kita bisa bertahan di ujian buruk, tapi gagal di ujian yang baik. Tapi ada yang kemudian gagal di ujian yang, tidak berhasil di uji yang baik, tapi lolos di ujian yang buruk. Jadi ada orang yang malah gagal di ujian baik, pangkatnya bagus, sehat, anaknya bagus, karirnya terus jadi profesor, tapi malah jatuh di uji kebaikan, di uji yang menyenangkan. Ada juga yang jatuh di uji yang buruk. Mudah-mudahan ketika kita saat diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, syarri fitnah, kita bisa bersabar. Karena hanya itu caranya, hanya ada dua. Kalau dapat yang baik bersyukur, kalau dapat yang tidak baik bersabar. Ini kata-kata yang mudah, tetapi menjadi sulit ketika kita menghadapi masalah itu. Bahkan ketika kita diuji baik pun susah. Kadang-kadang kita lupa bersyukur pada Allah dikasih sehat. Dengan COVID ini betapa dahsyatnya nikmat sehat. Dengan COVID ini betapa dahsyatnya nikmat aman itu. Dengan COVID ini betapa dahsyatnya kita bisa bersenda gurau, makan angkringan, dan sebagainya. Itu dahsyat sekali. Nah, kadang-kadang kita lupa dengan itu, kurang bersyukur. Nah, sekarang kita mengalami ini. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengalami pesantren COVID atau dirawat dan sebagainya, rasa syukurnya saya yakin akan lebih dahsyat lagi. Saya aja yang pernah mengalami gejala mirip-mirip gitu 3 hari dan sebagainya, itu udah yang dibayangkan juga mati, yang dibayangkan aduh COVID dan sebagainya. Nah, ini pengalaman spiritual itu menjadi hal yang dahsyat yang Allah berharap kita dapat mengambil hikmah dari itu semuanya. Itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi Allah berharap pada kita, Allah menganugerahkan, kata Allah, firman Allah menganugerahkan, memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, maka sesungguhnya ia telah memperoleh kebaikan, memperoleh karunia yang besar. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil hikmah itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan baik yang kita masih sehat, yang pernah terpapar, yang sekarang sedang sakit, hikmah ini akan menguatkan kita semuanya. Jadi hikmah itu menjadi penting. Maka di dalam ilmu psikologi, ada ilmu kesehatan jiwa, WHO itu kan membuat 9 kriteria orang yang jiwanya sehat. Salah satu tanda kita itu jiwanya sehat adalah mampu mengambil pelajaran. Kalau bahasa kita mengambil ibrah, mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang kita hadapi, baik peristiwa itu negatif maupun peristiwa itu positif. Kan kadang-kadang kita hanya mengambil hikmah yang positif atau yang negatif. Padahal baik yang positif maupun negatif, syarri maupun khairi fitnah, itu semuanya mendatangkan hikmah. Tidak ada satupun peristiwa dalam hidup ini, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, itu berlalu tanpa hikmah.
Maka orang yang cerdas salah satu cirinya adalah orang yang bisa mengambil hikmah. Maka hanya orang yang ulul albab, orang yang menggunakan dari berbagai perspektif cara pandang, ulul albab, banyak cara pandang, banyak pintu ulul albab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, maka orang yang bisa melihat sesuatu dari berbagai sisi itulah, dari aspek agama, ilmu, apalah dan sebagainya, ya, itu akan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai hamba Allah yang dicipta sebagai makhluk yang terbaik, diberi akal, maka sudah pasti dengan akal itu, dengan hati, maka Al-Quran itu ada menyebut akal, tapi juga menyebut afidah. Afidah itu gabungan akal dan hati untuk memahami. Maka ada ungkap layaf kohuna. Nah, itu bagaimana kita itu akan terhindar dari derajat manusia yang rendah kalau kita mampu memfungsikan afidah kita, hati dan akal itu bekerja bareng untuk memahami. Layaf kohuna. Itu jadi menggunakan afidah untuk memahami. Jadi tidak hanya mengandalkan otak, juga tidak hanya mengandalkan hati. Dua-duanya difungsikan. Itulah kemudian kita akan memperoleh hikmah akan lebih banyak. Nah, kita diberi oleh Allah. Nah, termasuk virus corona ini bagi saya, bagi kita semua, hikmah yang paling besar yang bisa kita ambil adalah Allah itu memang maha segalanya. Ya, maha pencipta, maha pemelihara dan sebagainya, termasuk yang saat ini kita hadapi adalah Allah membuktikan manusia yang merasa hebat, negara sehebat Amerika, Cina, dan sebagainya itu ternyata goncang juga ketika dikirimi oleh Allah makhluk yang sangat kecil, makhluk yang remeh-temeh kelihatannya kan nggak kelihatan, yang kemudian mampu menyerang siapa saja, tidak peduli tentara, perdana menteri, presiden, semuanya bisa diserang oleh COVID ini. Makhluk yang sangat kecil, virus yang sangat kecil, yang membuat orang-orang yang berdaya pun ketakutan. Tidak ada yang mau juara MMA, mau juara tinju, mau siapapun, nah, begitu kena COVID nggak bisa bertanding. Ngeri juga, siapapun ngeri, tentara siapapun lumpuh. Nggak ada yang tidak takut. Ya, seperti itu. Maka semuanya negara, mau komunis, mau negara-negara Islam, mau negara sekuler, semuanya menghadapi ini. Betapa dahsyatnya Allah baru mengirim seperti itu aja sudah. Sehingga kita itu ingat sejarah, namanya Namrud itu ada manusia yang mengaku Tuhan, ya, ada Namrud, ada Fir'aun. Namrud ini orang yang mengaku Tuhan, yang berhak melakukan apa saja, membunuh dan sebagainya, bahkan berhak menikahi siapa saja, termasuk ibunya sendiri dinikahi. Dia mengaku Tuhan, dia kemudian mati, dikirimi oleh Allah. Kalau dalam sirah Nabi itu kan dikirimi lalat, ada yang bilang nyamuk. Ya, saya bayangkan itu boleh jadi juga virus juga itu. Makhluk yang sangat kecil yang kemudian masuk lewat telinga dan kemudian menyerang otaknya siapa itu Namrud, dan kemudian Namrud mati. Raja juga mati. Nah, saya ingat wabah corona itu seperti itu. Jadi membuat siapapun menjadi tidak berdaya ketika sudah diserang itu, dan akhirnya hanya kembali kepada maha hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketemu dengan teman-teman yang sedang dirawat atau yang sudah sembuh dan ngobrol, cari ilmu, cari hikmah pada beliau-beliau ini yang mengalami perjalanan spiritual karena COVID ini sungguh luar biasa. Terus kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita pelan-pelan mengambil hikmah. Ini saya kumpulkan dari obrolan saya, dari tulisan-tulisan yang kemudian mengajarkan kepada kita apa saja sih hikmah yang bisa kita peroleh. Saya yakin Bapak-Bapak semuanya sudah bisa ngambil hikmah satu persatu, tetapi ini sekedar mengingatkan saja, mengingatkan diri saya, mengingatkan siapa saja. Nanti kalau hikmahnya kurang banyak ditambahi sendiri, oh ada ini lagi hikmahnya, ini lagi. Masing-masing orang bisa ini. Saya mengumpulkan saja dari diri saya sendiri, dari cerita teman-teman yang pernah mengalami. Nah sekarang masuk saja kepada hikmahnya. Yang pertama, ketika saya ketemu dengan teman-teman dan saya sendiri mengalami, begitu kita pernah keserang COVID atau gejala mirip-mirip dan sebagainya, itu kemudian kita itu pengen sekali dekat pada Allah.
Jadi menjadikan manusia dekat pada Allah, ya, yang kemudian sholatnya menjadi lebih bagus, sujudnya lebih lama, doanya lebih khusyuk. Yang boleh jadi kenikmatan spiritual seperti ini belum pernah kita alami. Ya. Begitu saya flu, kemudian begitu gejala seperti itu, wah saya doanya ya Allah sambil nangis dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini alhamdulillah kita yang digerakkan oleh hatinya oleh Allah, yang kemudian dengan peristiwa ini semakin dekat kepada Allah. Ibadah kita, spiritualitas kita. Nah, kalau saya seperti ini saja tidak bisa mendekatkan kita pada Allah, terus mau cara apa lagi Allah akan membuat kita dekat padanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, kematian itu terasa begitu dekat. Salah hikmah yang kedua adalah kematian itu terasa begitu dekat. Dan bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Masya Allah. Jadi bagaimana teman yang barusan kirim WA 2 hari, itu harus dikabarkan meninggal COVID. Ya. Ada teman yang sehat, tidak ada penyakit penyerta, bisa juga meninggal COVID. Ya, seperti itu. Jadi apa namanya, ketika melihat teman kita meninggal dunia, sekarang itu hampir 700 ya, dokter, perawat, tenaga kesehatan. Beberapa hari yang lalu 657. Boleh jadi sekarang udah hampir 700 atau lebih. Saya 3 hari ini kurang mengikuti data tenaga kesehatan yang meninggal. Bagaimana 500, 600 lebih dokter hampir 300, perawat sekitar itu hampir sama, itu meninggal dunia. Gitu. Mereka orang-orang yang dahsyat, yang luar biasa, yang banyak saya kalau membaca teman-teman alumni UGM itu ya, untuk cerita-ceritanya bagaimana mereka sudah pasrah pada Allah, siap mati dan sebagainya, itu mengharukan. Nah, kita melihat seperti itu, bagaimana kematian itu begitu dekat dan menyapa siapa saja. Nah, saya setiap minggu saya harus ke Cepu. Ya. Kalau dulu enak naik kereta, gitu. Tinggal naik kereta udah jalan, nanti dijemput di Ngawi, terus 1,5 jam ke Cepu. Karena COVID ini kemudian saya nyopir sendiri, ya nanti nyopir sendiri nggak dijemput, pulang pergi nyopir sendiri. Apa? Ya karena kita menghindari resiko-resiko itu, Pak. Agar kita tidak terpapar, tidak dipapar, memapar dan terpapar dan sebagainya. Sampai seperti itu, nyopir sendiri 4 jam dan sebagainya. Lebih berhati-hati, kan apa? Kematian itu begitu mudah. Nah, maka ikhtiar dilakukan, ya. Meskipun tetap mati itu urusannya Allah, tapi ikhtiar itu wajib. Itu yang kedua, di kematian itu terasa begitu dekat. Bagaimana menantunya meninggal, terus orang tuanya meninggal, istrinya 2 dirawat, ada satu keluarga Pak Mantri, Bu Bidan meninggal, anaknya 2 dokter juga meninggal, satu keluarga hampir 5 meninggal karena COVID ini. Itu hikmahnya sangat dahsyat. Salah satu ciri orang yang cerdas adalah yang bisa mengambil hikmah dari peristiwa kematian. Kemudian yang ketiga, pentingnya kebersihan diri serta lingkungan. Nah, dari COVID inilah kemudian kita di rumah menyiapkan sabun, cuci tangan, begitu merasa keluar masuk ruang AC keramas, ya, dan seterusnya lah. Itu kita belajar kebersihan. Masjid-masjid juga jadi bersih, dipel. Boleh jadi dulu banyak masjid yang nggak pernah dipel, sampai debunya di bawah tikar itu kelihatan sekali. WC-WC bau dan sebagainya. Sekarang kemudian setiap masjid ada sabun hand soap-nya, kemudian ada pewanginya. Tahun berapa itu? 2012 atau 2011 saya ke Bangkok itu, acara AHMA, acara pertemuan rumah sakit se-Asia. Saya mewakili Indonesia waktu itu, rumah sakit Islam dapat juara 1 Persi Award ke Thailand. Saya berusaha Jumatan di sekitar hotel, pindah-pindah masjid. Betapa kagetnya saya, Thailand yang kita anggap negara bukan Islam itu, masjid-masjidnya bersih, wangi. Setiap masjid itu ada sabun wangi, di toiletnya, di tempat wudhu, sabun hand soap itu ada. Itu peristiwa sudah 10 tahun yang lalu. Setelah saya tanya siapa ini pelopornya, Pak Winnie Dahlan, Profesor Winnie Dahlan, cucu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, putranya Pak Irfan Dahlan. Bapak udah kenal semua dengan Profesor Winnie ini, salah satu tokoh Muslim keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dikenal luas di Thailand, itu mempelopori gerakan-gerakan seperti itu. Itu cerita yang pengelola masjidnya. Persisnya bagaimana saya tidak tahu, kalian itu berdasarkan cerita. Itu persis sekali lah. Sekarang masjid-masjid menjadi seperti itu, hikmahnya itu. Jadi secara kelembagaan masjid juga bersih, kita juga hati-hati, selalu
apa namanya, cuci tangan, cuci muka ya. Nah, tidak hanya cuci tangan, kalau saya bisa membiasakan diri juga cuci muka. Begitu keluar dan sebagainya, pulang harus cuci muka, mandi, keramas dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya keempat adalah betapa lemahnya manusia karena tidak berdaya menghadapi virus ciptaan Allah, makhluk yang sangat kecil. Tadi sudah saya sampaikan ini Bapak. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang tawadhu seharusnya. Kemudian meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Nah, ini begitu teman-teman dengar ada apa namanya acara kita ini ya, akhirnya menimbulkan kohesivitas, kehangatan, menimbulkan silaturahmi, solidaritas, psikologis lah entah apa namanya yang lainnya, ada solidaritas antar kita, saling menguatkan, saling membantu, saling bercerita, karena kisah itu salah satu cara menguatkan bagaimana teman-teman kita yang kemudian bisa survive kembali, sehat kembali setelah mengalami COVID. Itu salah satu cara bentuk solidaritas kita, kisahkan, ceritakan pengalamannya agar kemudian menguatkan saudara-saudara kita yang sedang mengalami seperti ini. Selanjutnya adalah dasarnya nikmat sehat dan aman, maka syukuri, jangan sia-siakan. Di pengantar sudah saya sampaikan ini, nikmat sehat, nikmat aman itu luar biasa. Kita kemana-mana enak, sekarang naik kereta aja harus menolak. Saya termasuk yang masih menolak naik kereta dan naik pesawat kalau diundang. Dulu hampir setiap minggu saya ke cabang ranting keliling seluruh Indonesia, sekarang belum berani naik kereta maupun naik pesawat. Selama masih bisa dijangkau mobil, ya jangkau mobil dan sopir sendiri aja. Sampai ke Pekalongan dan sebagainya biasa naik mobil biasa. Seperti itu Bapak-Bapak. Itu dasarnya nikmat sehat, nikmat aman, nyaman. Kemudian manusia harus yakin bahwa musibah atau wabah penyakit yang melanda manusia saat ini merupakan peringatan dari Allah agar kita senantiasa berada di jalannya. Nah, jadi karena ini COVID, ujian kita tidak hanya COVID, juga banjir, juga apa namanya gempa bumi, Gunung Merapi dan sebagainya. Ini ujian bagi kita semuanya agar kita menjadi semakin ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan berada di jalannya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berjalan di atas kebenaran, la'allahum yarsyudun. Jadi berjalan di atas kehendak Allah, jalan Allah yang dipilih Allah. Dengan peristiwa COVID, banyak bencana ini, betapa kematian itu begitu mudah menyergap kita, maka kemudian kita akan menjadi senantiasa berjalan di jalannya. Jangan sampai kita mati sedang melakukan maksiat. Jangan kita sampai mati sedang berada di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Lanjut Pak, ke slide selanjutnya. Kemudian memperkuat kesadaran untuk terus menuntut ilmu. Nah, ini lebih-lebih lab, kampus, dan sebagainya. COVID ini membangun kesadaran, pentingnya ilmu itu dikembangkan, penelitian, akhirnya UGM menemukan alat yang lebih efektif. Mungkin kampus lain akan memunculkan alat-alat yang lebih murah sekarang, sebab itu mahal sekali. Rapid juga masih dengan alat yang sekitar 15.000 ciptaan dari Gajah Mada itu, yang kemarin sudah diumumkan pemerintah, itu melahirkan ilmu-ilmu baru. Kalau nggak ada COVID, boleh jadi nggak muncul ilmu seperti itu. Ternyata ada teknologi yang canggih, yang murah, yang kalau kita mau bersungguh-sungguh, bagi orang Islam sekarang perguruan tinggi Muhammadiyah sudah banyak, fakultas-fakultas sains sudah banyak, bahkan di Muhammadiyah ada sekolah SMA Trend Science yang khusus sains, yang ini kemudian akan mendorong peristiwa kayak gini akan melahirkan. Kemarin saya membaca penelitian di Trend Science itu, 3 penelitiannya itu atau 2 itu dikaitkan dengan obat COVID atau upaya menyembuhkan COVID. Anak-anak SMA dengan penelitian yang menarik ya, untuk seperti itu. Jadi ini mendorong ilmu. Nah, ini termasuk hikmah. Dengan kejadian, akhirnya kita terus menuntut ilmu, termasuk penelitian-penelitian. Kemudian, semakin banyak waktu untuk berkumpul dan bersama dengan keluarga. Lebih-lebih 3 bulan awal pertama kemarin, waktu itu Maret, April, Mei, kita Ramadan di rumah dan sebagainya itu benar-benar keluarga itu berkumpul. Meskipun sekarang sudah tidak sedahsyat lagi waktu itu, karena
peristiwanya semakin dahsyat, COVID-nya semakin banyak kasusnya, tetapi orang sudah terbiasa. Istilahnya Pak Amin Rasdi, orang itu bisa menjadi kancil pilek. Kancil pilek itu bukan kancilnya yang pilek. Kalau kita berada dalam suatu lingkungan, misalnya itu bau, ada lingkungan yang bau sampah atau bau apa karena limbah, itu ketika hari pertama, kedua, ketiga, keempat masih bau. Tapi kalau udah lama tinggal di situ, nggak ada bau lagi. Bukan hilang baunya, tapi hidung kita itu sudah menyesuaikan dengan lingkungannya, maka yang bau nggak terasa bau. Nah, COVID ini juga begitu, yang sebenarnya semakin dahsyat, semakin parah, tapi kita biasa saja karena sudah terbiasa. Istilahnya mengalami kancil pilek ini. Nah, ini kadang-kadang bisa membuat orang lengah, membuat orang teledor karena apa? COVID ya begini-begini saja. Kita di Muhammadiyah dianjurkan ada MCCC itu agar kita bekerja, berbuat, melakukan sesuatu itu berdasarkan ilmu, ada ilmunya. Baik yang berkaitan dengan ibadah mahdoh maupun yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Di LPCR itu di bagian akhir nanti Bapak Ibu bisa lihat itu mengenalkan konsep gerakan teguh dan tangguh. Bagaimana kita warga Muhammadiyah menghadapi COVID ini punya dua strategi, teguh dan tangguh. Teguh itu berkaitan dengan bagaimana kita mentaati edaran PP Muhammadiyah Majelis Tarjih yang diedarkan oleh PP, tata cara ibadah dalam kondisi darurat. Nah, kita dibolehkan menjaga jarak, ya, kemudian pakai masker dan sebagainya. Warga Muhammadiyah jangan goyah gitu. Sekarang itu kondisinya lebih parah dibanding 3 bulan dulu ketika kita diberlakukan edaran darurat itu. Ya kita tetap menjaga jarak dulu, pakai masker dan sebagainya. Jangan goyah karena ngomongi zaman Rasulullah nggak ada yang pakai masker sholat. Zaman Rasulullah nggak ada tuh jaga jarak. Warga Muhammadiyah goyah. Padahal sudah dikaji dengan berbagai perintah oleh ulama-ulama Muhammadiyah agar itu dipraktekkan. Beramal berdasarkan, kita teguh melaksanakan tuntunan tarjih yang berdasarkan pada Quran dan Sunnah. Itu kita praktekkan, jangan lengah. Mengamalkan agama berdasarkan ilmu. Itu teguh. Teguh yang kedua berkaitan dengan protokol kesehatan. MCCC PP Muhammadiyah sudah membuat protokol kesehatan, jaga jarak dan sebagainya. Itu juga kita praktekkan. Itu ilmu teguh. Teguh memegang apa yang kita putuskan yang diedarkan oleh PP Muhammadiyah. Energi kita jangan dihabiskan untuk berdebat. Keputusan tarjih MC itu bukan diperdebatkan, tapi diikhtiarkan agar mampu kita lakukan. Kalau mampunya hanya 70% itu hasil proses. Bukan kita membantah dulu, berdebat. Ya itu. Akhirnya energinya habis untuk berdebat, akhirnya kita lengah, nggak tangguh akhirnya. Karena nggak teguh, akhirnya nggak tangguh. Akhirnya dampak-dampak dari pandemi COVID, lupa kita respon, strateginya nggak ada. Maka harus teguh dan tangguh. Tangguh ini berkaitan dengan cara kita menghadapi COVID dan dampaknya sosial, ekonomi, dan sebagainya. Betapa banyak sekolah Muhammadiyah yang kemudian nggak mampu gaji Muhammad misalnya, kalau ada yang seperti itu. Atau apalagi tetangga kita kesulitan kerja, lah bagaimana kita tangguh merespon dampak sosial, ekonomi, dan sebagainya itu agar kemudian kita tetap menjadi orang-orang yang diberkahi Allah ketika kita mampu menghadapi situasi sulit itu secara bersama-sama. Itu yang yang berikutnya. Jadi yang tadi saya sampaikan. Kemudian setelah banyak waktu untuk keluarga, memperbanyak infak dan sedekah agar dapat menolong sesama dan menjadi bekal menuju akhirat. Nah, dengan kesadaran kita sama-sama sulit, maka infak itu akan semakin. Dan alhamdulillah itu terbukti. Ketika kita kumpulkan gempa dengan bencana ini, mengumpulkan infak oleh Lazismu di Jawa Tengah saja, dalam waktu singkat sudah hampir 3 miliar ini. Padahal situasi sulit, kemarin habis keluar duit yang sangat banyak. Saya membayangkan data yang ada di MCCC pusat itu data memang belum utuh. Karena itu lebih banyak data dari rumah sakit dan dari perguruan tinggi. Berapa uang yang keluar. Saya sudah tanya sama teman-teman MCC, dana yang keluar
oleh ranting, oleh cabang itu memang belum kita rekam. Maka LPCR lagi berikhtiar mengumpulkan data dari cabang dan ranting, berapa uangnya, apa saja barang yang mereka keluarkan untuk menghadapi pandemi COVID. Kalau sekarang saja sudah hampir 0,5 triliun, itu baru mayoritas dari perguruan tinggi dan rumah sakit. Kalau kemudian cabang ranting itu rata-rata 50 juta, karena ada ranting saja ada yang lebih 100 juta untuk menghadapi COVID ini, Bapak-Bapak. Nah, itu saya yakin dana yang terkumpul untuk menghadapi pandemi COVID itu di Muhammadiyah mungkin barangkali 1 triliun, bahkan mungkin 2 triliun. Karena ini cabang ranting belum. Nah, nanti saya yakin itu sangat banyak. Kalau per ranting rata-rata 50 juta atau per cabang 100 juta, dikalikan se-Indonesia cabangnya 3.000 lebih, wah itu luar biasa duitnya. Belum rantingnya yang 13.000, andai kata separuh rantingnya saja lah. Nah, 7.000 ranting saja kalau kali 100.000 sudah berapa? Misalnya seperti itu. Ini apa namanya? Kesadaran berinfak itu luar biasa. Karena memang itu kunci. Ya. Infak itu kita dapat menolong orang lain, tapi sekaligus itu adalah bekal menuju akhirat kita, juga solusi terhadap banyak tek-tek hadis yang kalau kita berinfak sedekah itu Allah akan mengasih solusi terhadap banyak persoalan. Nah, di Muhammadiyah masih punya ini yang dahsyat sekali. Ini Muhammadiyah akan tetap kuat kalau kesadaran infak sedekah ini masih ada di hati setiap para pejuang Muhammadiyah, para warga Muhammadiyah. Gitu. Kita akan tetap survive, akan tetap hidup berkembang Muhammadiyah ini kalau kesadaran ini masih, dan itu terbukti COVID ini kita bahkan di Jawa Timur itu ada guyonan jadi secara pribadi kita melarat nggak apa-apa nih, yang penting Muhammadiyah ojo melarat gitu. Kita miskin sebentar nggak apa-apa nih, Muhammadiyah ojo miskin. Betapa semangat mengorbankan itu luar biasa. Infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi berangkatlah menghadapi sesuatu, ini bisa berjuang, bisa perang, bisa berkorban, bisa berderma, baik dengan ringan hati maupun dengan berat hati. Jadi infiru khifafa, jadi ringan hati maupun berat hati, lakukan itu. Wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi berjuang dengan apa namanya harta. Jadi di situ disebut bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dulu baru dengan jiwa. Karena ternyata berkorban harta itu jauh lebih berat dibanding berkorban nyawa. Di banyak tempat hanya sepak bola aja bunuh-bunuhan, mudah sekali orang itu mempertahankan. Tapi kalau mengeluarkan harta itu luar biasa beratnya itu. Nah ini dengan pandemi COVID ada hikmah di situ yang dasar di Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya dengan merebaknya wabah ini menuntut kita untuk menjaga diri, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan kita, yang dikenal dengan tiga apa itu M atau 5M dan sebagainya itu. Jadi bagaimana kita memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi diri dalam gerak 5M. Ya. Kemudian muncul istilah-istilah lain yang lebih bagus, ada iman, imun, aman, amin. Nah, iman, nah itu solusi. Jadi dari banyak hikmah nanti solusinya ada 4 tadi. Iman, imun, aman, dan amin. Nah, nanti saya sampaikan. Ini bagaimana kita belajar untuk dan banyaknya wabah ini kita menjaga diri, mempraktekkan protokol kesehatan itu. Kemudian memperkuat tali silaturahmi antar sesama manusia, pentingnya jihad kemanusiaan. Itu sudah mirip dengan infak sedekah tadi. Di kampung-kampung kami itu muncul sedekah centelan menjadi luar biasa, pagi dipasang beberapa menit habis, sore dipasang beberapa menit habis. Betapa banyak orang yang susah, yang kemudian sedekah centelan itu menjadi sangat bantu. Bagi masyarakat yang belum kenal lagi muda sebagainya, ada sedekah centelan. Di depan rumah kami dipasang itu tiap hari, dan itu selalu dalam waktu yang cepat habiskan. Ini bagaimana jihad kemanusiaan itu menjadi penting dalam situasi yang sulit ini. Yang terakhir, hikmah secara umum adalah manusia harus selalu berikhtiar, berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya melahirkan aman, istilahnya tadi ya, aman, kita pakai masker dan 5M yang lainnya tadi. Kemudian kita perkuat iman kita,
pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita perbaiki pola makan dan sebagainya agar imun kita baik, olahraga, kemudian secara psikologi kita harus positif dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah amin, tawakal, hanya bermohon pada Allah. Iman sudah bagus, kita sudah pakai masker dan protokol kesehatan yang lain, imun sudah kita upayakan, tapi ada nilai penentu yang terakhir adalah doa. Amin kita, harapan kita, tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penutupnya tadi sudah saya sampaikan masalah teguh dan tangguh. Ini memang saya sampaikan khusus agar teman-teman yang tinggal di cabang dan ranting, yang ngelola masjid, ngelola jamaah dan sebagainya, itu kita bisa menghadapi peristiwa ini dengan kebersamaan di Muhammadiyah. Bagaimana kemudian kehadiran Muhammadiyah itu manfaat. Ada masalah Muhammadiyah hadir, meneguhkan jamaahnya dan menangguhkan jamaahnya, membuat tangguh bukan menangguhkan, membuat tangguh dengan berbagai program yang bisa kita lakukan. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin ada diskusi, saya akan tanggapi, dan saya doakan pada teman-teman yang saat ini masih dirawat atau mengalami isolasi mandiri kaki pesantren, mudah-mudahan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Kenikmatan yang dahsyat bisa bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Jamaluddin Ahmad atas materinya, tentunya memberikan kita pengetahuan baru, mengambil materi dan hikmah-hikmah yang bisa kita resapi dalam hidup kita tentang pandemi COVID-19 ini. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya, berdiskusi, dan mengklarifikasi mungkin dan lain sebagainya, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Enggak ada, Mas. Sepertinya. Monggo Bapak Ibu, kami memberikan kesempatan Bapak Ibu ingin bertanya, berdiskusi kepada Ustaz Jamaluddin. Di chat ada enggak itu? Masih kosong satu. Masih kosong. Ya. Halo Mas Amal. Mas Eko, wah podo kuninge. Alhamdulillah. Kon desa iki Mas. Ah nggih podo kula piyungan desu. Aku serandaan podo Bantul. Alhamdulillah sehat. Dengan Bantul gitu loh, Bantul Tuan gitu. Ojo. Jamal kalau bareng badhe matur. Nggih, pripun Dok? Ini kami persilakan. Gimana guys, saya itu kebetulan kan di MCCCPP kan ditugaskan untuk koordinator Kordif untuk Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah ya. Saat ini yang sudah terdata di dalam menangani COVID dan membuat laporan rutin itu ada 92 rumah sakit yang kita gabung di dalam sistem MCCC. Jadi membuat laporan walaupun ada rumah sakit yang tidak ada pasien COVID-nya, itu juga ada, tapi mereka mempunyai username dan password untuk laporan. Kemudian pada saat banyak nakes yang terpapar, kemudian rumah sakit mulai banyak yang meningkat kasus-kasusnya, saya mengadakan semacam sebenarnya niatnya bukan FGD, niatnya hanya pertemuan dengan beberapa rumah sakit. Jadi saya minta untuk mengumpulkan teman-teman yang terpapar, kemudian kita saling cerita di sana. Nah, ternyata begini, yang banyak muncul itu adalah dampak sosial. Jadi tidak sebatas pada dirinya sendiri yang mungkin secara psikis itu takut suaminya, takut anaknya kena, takut keluarga besarnya kena, seperti itu. Tapi ternyata ada yang sampai mau menghidupkan air di dalam rumah itu nggak berani karena saklarnya itu ada di luar rumah. Karena di luar rumah begitu dia keluar rumah, walaupun tidak keluar pagar, itu tetangganya itu sudah suaranya nggak enak. Bahkan ada yang ojo lewat omahe kae. Akeh
akeh COVID kayak gitu ya. Sampai di perumahan ada yang cerita kayak gini, di perumahan penjual sayur keliling itu, penjual sayuran keliling itu sudah dipeseni oleh tetangganya. Yang ngantek ngedoli kalau sampai menjual ke rumah itu, maka seperumahan tidak akan beli. Itu penderitanya, maksudnya kami yang menjadi penyintas itu pada saat sakit itu nggak tahu kalau keluarga kami itu diperlakukan seperti itu kayak gitu. Teman-teman yang cerita. Nah, saya pada saat itu berpikir kita itu punya ranting ya sampai ke bawah-bawah kayak gitu. Nah, mungkin kadang-kadang fokus kita itu pada pasiennya, karena kebetulan saya di rumah sakit fokusnya ke pasiennya. Ternyata keluarganya itu juga butuh dukungan nih. Nah, bisa nggak nih kira-kira kita juga di masyarakat sekeliling itu kalau kita melihat kepatuhannya rendah, tapi begitu ada tetangganya yang kena, disingkiri kayak gitu, benar-benar diasingkan. Nah, bagaimana kita jadi semacam tetangga yang tangguh kayak gitu loh, membangun tetangga tangguh. Mungkin itu saja gambaran, karena kebetulan pernah beberapa rumah sakit saya gali seperti itu, Ustaz. Betul. Dok. Jadi dulu saya itu menginisiasi workshop tata kelola kesehatan yang mempraktekkan 4. Ya, medis, kemudian psikologis, kemudian spiritual, dan sosial. Salah satu lemahnya kita di rumah sakit kan tata kelola sosial setelah orang itu sakit. Nah, sekarang COVID ini kemudian mengajarkan pada kita bahwa rumah sakit harus bekerja sama mengelola persoalan dampak sosial itu dengan kekuatan masyarakat. Itu bisa dengan ranting Muhammadiyah bagi yang di situ warganya Muhammadiyah, bisa dengan NU, bisa dengan Pak Duko, Pak Lurah, dan sebagainya. Adik angkat saya atau adik asuh saya itu cukup lama dirawat di rumah sakit dari kondisi berat yang akhirnya kemudian sembuh. Begitu pulang, itu didatangi oleh RT-nya atau oleh pengurus warga situ, malah disuruh pergi, nggak boleh tinggal di situ. Ya. Sampai tokonya, warung makannya tutup, nggak boleh tinggal di situ. Ya. Kemudian ya tadi persis seperti yang Dr. Eko ini itu sampaikan. Artinya kita termasuk pemerintah, ya pemerintah juga kurang berhasil di daerah tertentu, karena di daerah tertentu nggak ngalami kayak gini. Kurang berhasil mengelola, pemerintah itu bisa kelurahan, bisa puskesmas, bisa ini, kurang berhasil bekerja sama dengan ormas-ormas Islam, dengan masjid, atau dengan gereja kalau lingkungannya mayoritas Kristen, atau dengan tokoh masyarakat, opinion leader, jadi orang-orang yang tidak secara formal menjabat tapi punya pengaruh, kurang dilibatkan, sehingga dampak sosialnya itu menjadi seperti ini. Kan sedih kita, orang sudah sakit. Adik saya itu menulis di Facebook, yang kemudian saya kutip juga di Facebook saya ada. Saya menderita COVID sekian puluh hari, 20 sekian hari di rumah, sudah sangat sakit. Tapi begitu pulang saya jauh lebih sakit karena disakiti oleh perilaku tetangga. Nah seperti ini. Jadi saya senang sekali kasus itu didiskusikan di rumah sakit, dan itu memang kesadaran. Memang kita harus punya kayak apa namanya ya. Kalau di rumah sakit Muhammadiyah kan ada Bindatra. Salah satu tugasnya kan mengelola yang kayak gini ini, mengkomunikasikan. Kalau di Bantul kita ada punya LKKDMT, punya jejaring di cabang, punya relawan ya. Dulu saya ketika belum meninggalkan PKU Bantul sudah nyebar itu ambulan di setiap kecamatan, kita bantu 50 juta. Desainnya seperti itu, Dok. Bagaimana kita rumah sakit kan terbatas tenaganya, tapi kita punya jejaring teman-teman di cabang ranting yang kemudian mengkomunikasikan kalau ada persoalan-persoalan yang dialami oleh pasien, dan juga orang-orang kampung yang kalau ada masalah sakit jadi bantu. Saya kira ini perlu menjadi gerakan sosial. Rumah sakit juga membuat seperti itu. Kalau di PKU Bantul kan sampai setingkatnya kanit, setingkat manajer mengelola kayak gitu. Dampak sosial, promosi kesehatan, sekaligus tata kelola dampak sosialnya. Itu setingkat manajer di PKU Bantul. Kanit sus waktu itu. Mas Budi Santoso itu yang menjabat ketika saya tinggalkan. Karena saya sudah memikirkan seperti itu. Nah, ini bisa dikembangkan di rumah sakit lain. Kita perlu. Nah, itu nanti kan bisa diikuti dakwah sosial, dakwah keagamaan, dakwah gizi, dakwah ini dan sebagainya. Sehingga tidak hanya ketika COVID, tapi COVID ini jadi momentum penting
agar kemudian kita menyapa dengan kekuatan masyarakat. Ya, Itu, Dok. Ustaz. Kemarin pada saat kita membuat model untuk UNISA sebagai pesantren COVID itu ya, itu juga sempat terpikirkan kayak gini. Jadi bekerja sama dengan cabang ranting, kalau ada orang di daerahnya yang terpapar ini, cabang ranting itu ngurusi keluarganya supaya dia tidak dikucilkan di masyarakat. Sampai beli gas saja nggak bisa karena tetangganya bilang habis, tidak ada yang jual gas dan lain sebagainya. Itu ada cerita itu. Nyata, dan itu banyak dialami. Di Sewon Utara itu termasuk tim Satgas COVID-nya sangat bagus. Sewon Utara itu sampai tidak hanya masalah jenayah, tapi juga mendesain kayak gitu itu. Kalau di catatan cabang ranting kami salah satu yang bagus itu Sewon itu, Sewon Utara. Terus kemudian ada Seruang dan sebagainya di beberapa cabang sudah mendesain seperti yang Dr. Eko ini sampaikan. Ya, matur suwun Ustaz. Nanti akan saya sosialisasikan di cabang ranting karena kita ada pertemuan bulanan. Ya, matur suwun Ustaz. Mudah-mudahan bisa mendukung. Ya, amin. Satu lagi saya mungkin matur Ustaz, kami dibantu, kebetulan saya di MCCC itu dibantu oleh teman-teman tim pengembangan sistem dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, kan membuat SIM MCCC, tapi selama ini untuk pelaporan rumah sakit nih. Nah, sekarang dikembangkan untuk pelaporan persyarikatan, pimpinan persyarikatan yang menderita atau terkena COVID. Jadi kita bikinkan sistem, nanti mungkin dari pimpinan daerah, pimpinan wilayah itu bisa memasukkan, kalau seperti tadi Ustadz menyampaikan, kadang-kadang kita nggak tahu ada pimpinan persyarikatan yang terkena kayak gitu karena kita nggak punya datanya. Kalau rumah sakit kita punya datanya semua, staf yang terkena siapa saja, kemudian yang meninggal dari mana saja, itu dari Rumah Sakit Muhammadiyah ada semua. Tapi yang persyarikatan ini, pimpinan persyarikatan kita belum punya, dan nanti juga nyuwun tulung untuk disampaikan. Itu saja saya, Ustadz matur nuwun. Sudah ada beberapa pertanyaan itu di chat room. Jadi itu secara formal sudah kami sampaikan ketika kita Zoomiyah itu. Kan waktu itu kita tiap bulan ada Zoomiyah, Zoominar istilahnya kita nasional, agar meminta pada pengurus anak-anak muda di cabang ranting itu mendata. Karena kan mayoritas pengurus ranting cabang itu kan usianya 50 tahun. Nah itu kan banyak sekali itu. Sehingga kalau kemudian di MCC pusat yang dikelola dokter ini nanti ada pendataan, itu menjadi sangat menarik. Kami kebetulan ini lagi menyiapkan surat edaran. Minggu ini LPCR akan buat surat edaran ke cabang ranting, ke LPCR se-Indonesia, tadi yang berkaitan dengan pendataan kegiatan dan dana, sekaligus nanti sekalian mendata, melaporkan pengurus ranting atau warga Muhammadiyah yang beresiko. Nah, seperti yang dokter ini sampaikan tadi. Kalau kita dokumenter dalam bentuk film dan sebagainya kita sudah lakukan. Nah, nanti pendataan pendukungnya nanti mudah-mudahan bisa membantu MCC pusat untuk mendata pengurus Muhammadiyah yang beresiko terpapar itu. Matur suwun Ustaz. Baik. Izin berbicara Ustaz. Oh ya, Bapak Herianto kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Ada dua hal yang ingin saya untuk memberikan masukan ke MFCC. Yang pertama itu terkait dengan pasien kita yang sudah positif, itu kemudian dia bisa sembuh COVID-19. Kemudian ini yang paling penting itu kita belum punya data-data yang memang bisa untuk menolong untuk donor plasma yang terkait dengan metode untuk konsenvalen. Nah, ini terbukti luar biasa baik donor plasma ini 90% bisa untuk mereka-mereka yang terkena tapi kondisinya sangat kritis sekali. Nah, ini bagaimana untuk di ranting atau di cabang atau di persyarikatan ini bisa mendata pasien-pasien yang positif, kemudian bisa sembuh, kemudian bisa dijadikan bank
data untuk donor plasma, Ustadz. Itu yang pertama, itu masukannya. Terus yang kedua, Ustadz, ini terkait dengan kondisi yang bekerja di AUM. Rata-rata yang bekerja di SD, SMP, TK, dan sebagainya ini, mereka penghasilannya tidak hanya dari AUM, tapi dari berbagai macam tambahan-tambahan pekerjaan. Misalnya mereka nyambi untuk jualan dan sebagainya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah dari Persyarikatan Muhammadiyah ini sudah memikirkan terkait dengan data-data mereka-mereka yang betul-betul sangat tergantung pada penghasilannya di AUM. Nah, yang tidak tergantung pada AUM saja, itu juga sekarang banting tulang pengganti profesi ya. Banyak sekali mereka berupaya, termasuk di Purbayan ini kita sudah mendirikan namanya warung makan untuk menghidupi guru-guru. Cuman saya tidak melihat upaya-upaya di tempat yang lain, di SMP, SMA, ataupun di SD-SD yang lain. Apakah juga tidak pernah terpikirkan bagaimana untuk menghidupkan mereka-mereka yang mengandalkan hanya bekerja di AUM, sementara jumlahnya juga tidak begitu mencukupi. Nah, mungkin dua ini aja Ustadz untuk masukannya. Monggo nanti bisa dirapatkan atau diusulkan di tingkat pusat. Terima kasih. Terima kasih Pak Herianto. Saya kira itu masukan bagus. Yang pertama, sekaligus itu mendukung rencana Dr. Ekor ini dan tim yang akan mendata warga Muhammadiyah, baik yang beresiko maupun yang sudah sembuh dari COVID. Saya kira sentralnya di MCC, sentralnya. Nah, kita di cabang Ranting akan menghimbau untuk mendukung program MCCC. Itu kan kita program menghadapi COVID kan dipusatkan di MCCC dari pusat, wilayah, sampai daerah, sampai cabang. Saya kira setuju untuk pendataan itu. Karena MCC itu anggotanya, pusat itu ada tim pengarah itu dari semua majelis. Saya kira ini juga penting. Dan saya ikut beberapa kali rapat yang bersama dengan majelis yang lain. Itu memang kita dalam diskusi saya mendengar ada upaya-upaya seperti itu. Bagaimana pesantren, bagaimana sekolah, perguruan tinggi, dan sebagainya, cabang Ranting, diharapkan untuk memperhatikan hal yang panjenengan usulkan tadi, termasuk yang yang terakhir, bagaimana ada guru atau pegawai AUM yang memang penghidupannya murni tergantung dari pekerjaan formalnya di Muhammadiyah. Nah, itu kalau dari sisi menyuarakan LPCR ini sudah, karena kita rutin, bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di webnya LPCR, di medsosnya LPCR PP, di YouTube-nya, Instagram-nya, itu bagaimana upaya kita sampai membuat istilah tangguh. Salah satu penjelasan tangguh itu adalah seperti itu. Bagaimana cabang dan ranting kemudian berkoordinasi dengan AUM, kemudian menyelamatkan, melindungi, menjaga agar para pegawai AUM dan warga Muhammadiyah itu tidak ada yang terabaikan, terlantar ketika terdampak ekonomi sosial karena COVID ini. Saya kira itu menarik yang Bapak usulkan, dan di beberapa cabang dan ranting sudah mengerjakan itu. Mudah-mudahan ini malam ini menginspirasi cabang dan ranting yang lain juga memperhatikan seperti itu. Karena ini waktu cukup lama, hampir 1 tahun nggak masuk kerja secara formal, muridnya nggak ada, juga berdampak bagi yang di sekolah atau di pesantren. Terima kasih Pak Haryanto. Baik, Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, saya bacakan ya, Ustadz. Baik, Ustadz, bagaimana ya untuk menghadapi trauma kalau sudah pernah kena COVID karena tertular, jadi membuat takut yang berlebihan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga menjadi menutup diri, terutama pada lansia. Nah, bagaimana ini, Ustadz? Cara menghadapi trauma atas trauma, ini kajian tersendiri ini kapan-kapan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kondisi sulit seperti sekarang, ada trauma, ada fobia, ada paranoia atau paranoid dan sebagainya, itu akan banyak menyerang pada siapa saja. Nah, orang-orang yang senasib
itu atau pernah mengalami itu akan lebih dimudahkan untuk membantu mereka-mereka yang mengalami problem yang sama. Gitu. Jadi membangun kohesivitas baik secara langsung maupun lewat media itu menjadi penting karena memotivasi, mendampingi orang-orang seperti ini. Kalau kita sama-sama pernah mengalami, insya Allah orang yang pernah mengalami dan mampu keluar dari problem yang pernah sama-sama dihadapi itu menjadi efektif. Kalau sebelum COVID ya misalnya ya orang yang pernah stroke menasihati orang stroke itu insya Allah efektif. Orang yang gagal ginjal menasihati orang yang gagal ginjal itu akan efektifnya. Maka ada punya klub-klub kalau di rumah sakit itu. Saya dulu sampai membuat banyak film orang stroke, orang gagal ginjal dan sebagainya yang itu kemudian disampaikan pada mereka yang sama-sama menderita. Nah, termasuk COVID yang sama-sama trauma, mereka yang pernah mengalami hal yang sama, insya Allah akan lebih mudah diterima bagi saudaranya yang mengalami hal yang sama. Yang kedua, keluarga, family terapi keluarga menjadi penting. Terapi keluarga itu menjadi penting terhadap orang-orang yang mengalami trauma, baik karena COVID ataupun trauma-trauma yang lain. Jadi, salah satu yang membuat orang traumatis itu di samping kaitannya dengan penyebab, faktor penyebab adalah yang memperparah adalah ketika orang yang trauma itu merasa tidak diperhatikan atau tidak didampingi oleh orang lain. Apalagi kalau keluarganya tidak bisa menerima, itu akan lebih parah lagi. Maka family therapy, orang-orang dekat tetap mendampingi menjadi penyembuh yang baik. Kemudian juga religiositas seseorang juga akan mempengaruhi kualitas cara seseorang menghadapi trauma-trauma seperti itu. Secara teknis ada banyak cara-cara membantu lewat NLP, lewat SEF, ya, sebetulnya emotional freedom teknik dan sebagainya. Itu banyak terapi. Tapi yang saya sampaikan terapi secara umum ada 3 tadi yang saya sampaikan. Itu aja Bapak, Pak Mutiara Fajar. Ya, Ustaz. Berikutnya ini Ustaz, semua sepertinya ada pertanyaan berkaitan dengan kesehatan. Semoga Ustaz bisa menjawab atau nanti saya serahkan ke Ibu Dr. Eko ini. Kalau nggak ahlinya ya dokter yang jawab. Baik, ini mungkin Ibu Eko ini, ada pertanyaan nih Ibu Eko ini, bertanya terkait swab pasca terdeteksi COVID. Apakah bila sudah isolasi mandiri, kondisi kita baik-baik saja, perlukah swab kedua untuk memastikan sudah negatif? Berikutnya, apakah kami para penyintas dapat menjadi penular kepada masyarakat? Yang terakhir adalah, bila kami sekeluarga terdeteksi positif, isolasi mandiri, di mana kami tetap berinteraksi dengan protokol yang tidak terlalu ketat, apakah satu sama lain dapat saling menularkan? Ibu Eko ini mungkin bisa menjawab atau? Monggo, Dok. Ji, matur suwun, tapi mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang tepat ya. Yang pertama terkait dengan apakah swab kedua itu istilahnya adalah swab evaluasi ya, untuk mengevaluasi setelah menjalankan isolasi itu bagaimana. Pada panduan yang sebelumnya, panduan keempat kalau nggak salah, ya, memang dianjurkan swab evaluasi. Bahkan panduan yang sebelumnya swab evaluasinya sampai 2 kali, jadi 2 kali negatif baru dinyatakan bebas kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir kita gunakan adalah panduan 5, di mana pada panduan 5 itu setelah isolasi mandiri selama 10 hari itu sudah cukup. Artinya tidak perlu dilakukan swab evaluasi. Jadi untuk yang tanpa gejala, tapi yang di rumah sakit itu dilakukan swab evaluasi. Untuk yang di rumah sakit sampai atau kalau gejalanya sudah hilang tidak dilakukan swab evaluasi. Kalau ada gejala dilakukan swab evaluasi. Kemudian apakah masih bisa menularkan? Sampai sekarang vaksin pun kan bukan satu-satunya yang akan mencegah penularan untuk COVID. Ya. Salah satu saja vaksin ini akan meningkatkan, membuat tubuh mempunyai imun terhadap vaksin terhadap COVID tersebut. Namun sebenarnya hal yang utama dan selalu didengung-dengungkan adalah bahwa kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Beberapa waktu yang lalu itu yang mengisi dokter corona itu disampaikan
Kalau kita sama-sama tidak menggunakan masker, kemudian jaraknya kurang dari 1 meter, maka 90% akan tertular. Jadi misalnya si A lagi ngobrol sama si B dengan jarak kurang dari 1 meter dan sama-sama tidak pakai masker, maka 90% si B itu akan tertular. Nah, kalau si A ini yang sakit, kemudian si B itu pakai masker, jaraknya 1 meter, kurang dari 1 meter, maka kemungkinan tertularnya menjadi 30%. Jadi menurunnya cukup banyak. Kalau yang pakai masker ini yang sakit pakai masker, jadi si A tadi pakai masker, maka risikonya menjadi 5% untuk tertular. Kemudian kalau yang pakai masker ini dua-duanya, itu tinggal 1,5%. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kita pakai masker dua-duanya, kemudian juga jaraknya lebih dari 1 meter, maka 0%. Artinya, bagaimanapun juga masker itu tetap yang utama kita lakukan. Jadi bukan karena pernah menderita atau pernah menjadi penyintas, kemudian mempunyai kekebalan, atau sudah mengikuti vaksinasi, kemudian AB terhadap penggunaan masker, ini hal yang tidak betul. Sehingga selalu di dalam flyer-flyer yang mempromosikan vaksin itu selalu ada kata-kata tetap menegakkan protokol kesehatan. Jadi menularkan itu masih tetap bisa dan kita juga masih bisa ketularan. Kita lihat banyak yang sudah menderita COVID tidak hanya 1 kali. Bahkan kalau saya melihat di pegawai PKU Gamping itu saya menemukan sudah ada 4 orang yang pernah COVID lagi. Ya, artinya tidak menjamin bahwa kita akan kebal walaupun sudah terkena. Makatan ini Bapak atau Ibu tadi ya. Ibu ya, mudah-mudahan bisa menjawab, matur suwun. Oke, baik. Terima kasih Bu Korini. Terima kasih sudah memberikan jawaban walaupun di luar konteks. Baik, Bapak Ibu, kami masih mempersilahkan 1 pertanyaan terakhir berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz Jamaluddin tadi. Monggo Bapak Ibu, 1 pertanyaan terakhir karena sudah jam 9 juga. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Tadi saya membaca chat itu, Mas. Itu ada harapannya agar keberhasilan suatu program itu bisa digaungkan, bukan untuk diriakan atau sombongkan, tapi digaungkan agar jadi ATM, amati, tiru, dan ini. Nah, alhamdulillah cocok itu dengan pikiran saya, karena di Muhammadiyah itu seperti ini, nggak usah dibuat rumit. Kalau ada yang berhasil, sukses, bisa dikembangkan itu. Contohnya di LPCR itu kita kemarin setiap tahun itu membuat cabang ranting award, cabang-cabang yang sukses itu setiap tahun ada yang hebat, dikasih hadiah, disosialisasikan. Termasuk dalam COVID, kita udah punya 56 video dokumenter cabang ranting menghadapi pandemi COVID. Nah, itu bisa dilihat di YouTube kami itu. Bisa ditiru, bisa diamati bagaimana teman-teman berjuang menghadapi COVID di di YouTube-nya atau di webnya LPCRPP, banyak contoh-contoh cabang ranting yang sukses yang bisa ditiru dalam menghadapi pandemi COVID. Saya kira setuju itu, termasuk nanti model rumah sakit yang sudah bagus bisa ditiru, dimodifikasi. Saya kira itu setuju, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID. Termasuk jamaah masjid, musola Muhammadiyah, nah itu saling mengingatkan, saling menyontoh yang sukses dan berhasil yang sampai hari ini bertahan dengan protokol dan kesehatan, itu bisa ditiru. Saya kira saya mendukung masukan dari salah seorang tadi. Dari saya, Pak. Tadi sebenarnya mengomentari Pak Herianto tadi, ada programnya yang bagus. Kadang-kadang kita itu sudah terlalu andap absor gitu loh. Jadi mau cerita kesuksesan kita sendiri itu ada rasa sungkan kayak gitu ya. Kadang-kadang seperti itu, padahal Pak Herianto tadi di daerahnya ada hal yang bagus. Oh iya betul. Tadi ada kantin yang untuk ini. Nah, ya, itu betul. mungkin bisa di-sharingkan. Justru mungkin kalau perlu ada di Facebook, di Twitter, di Instagram supaya dilihat oleh yang lain karena nggak tahu tempat bertanya itu di mana. Kami di rumah sakit itu pernah
meminta teman-teman rumah sakit itu untuk memaparkan lewat Zoom aja ini rekayasa alat yang dilakukan, misalnya seperti Bantul itu pakai apa ya, saya lupa. Jadi untuk gigi, poligigi itu melakukan rekayasa untuk membuat aerosolnya itu tersedot. Kalau Gamping pakai vacuum cleaner. Vacuum cleaner direkayasa sedemikian rupa, soalnya kalau beli harganya ratusan juta itu. Nah, jadi hal-hal inovasi seperti itu murah, ditiru. Berangkat misalnya, berangkat yang ditutup mika untuk apa? Untuk pasien COVID itu kalau beli 100 juta. Tapi bikin sendirilah kayak gitu. Bagaimana membuat inovasi-inovasi. Nah, termasuk saudara-saudara kita ini kalau daerahnya mungkin punya inovasi, itu bisa disaringkan supaya yang lainnya tinggal ATM itu tadi. Di Muhammadiyah Purbayan itu rantingnya apa itu punya angkringan. Prambanan juga demikian. Ada banyak cabang ranting yang bisa dicontoh dan dengan model itu saya saya setuju dan sudah dilakukan itu, Dok. Baik, siap. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, cukup ya? Tidak ada pertanyaan kembali? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Jamaluddin Ahmad atas materinya malam hari ini. Tentunya memberikan kita semangat baru, saling bergotong royong Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi pandemi COVID ini, melawan bersama-sama di cabang dan ranting kita masing-masing, sehingga kita bisa, harapannya kita bisa menang melawan pandemi COVID-19 ini. Baik. Amin. 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 Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kajian Muhammadiyah with You malam hari ini. Dari manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, lahir Bapak Ibu, marilah kita tutup kajian kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah.